Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر البعلوي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. ومن معاصي الفرج الزنا واللواط ويحد الحر المصل ذكر أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت وغيره بمئة جلدة وتغريب السنة للحر ونصف ذلك الرقيق. Setelah kita membahas tentang beberapa maksiat tangan dan telah beberapa pertemuan kita bahas, maka kita sekarang masuk kepada maksiat kemaluan. Wa min ma'asil farj, di antaranya adalah az-zina. Allah Ta'ala berfirman, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perzinahan, sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan yang menjijikkan, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk untuk ditempuh seorang muslim. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala tidak langsung mengharamkan zina, tapi yang diharamkan adalah mendekati. Di sini kalau dalam kaidah fikih namanya adalah fahwal khitab, ya, yaitu melarang mendekati perzinahan, jelas apalagi berzina. Allah melarang kita untuk mendekati hal-hal yang mengarah kepada perzinahan. Seperti apa itu? Berduaan dengan perempuan yang tidak mahram. Itu dalam hadis disebutkan la yakhluwanna ahadun minkum bimra'atin walau an yu'allimaha al-Qur'an. Tidak boleh seorang laki-laki dari kalian berduaan dengan seorang perempuan yang tidak mahram, walaupun ngajari Al-Qur'an. Ngajari Quran, ya, ustadznya sama seorang perempuan muslimah, bukan anak kecil, ya. Beda kalau anak kecil umur mungkin 5 tahun silakan, tapi itu pun masih dihilangkan. Ini sama-sama dianggap anak umur SMP, yang ustadznya besar dewasa, yang diajari anak umur SMP, berduaan haram hukumnya dengan nas hadis, ya. Sehingga dalam hal ini, bagaimana kalau cuma satu muridnya, suruh ada yang nemenin, entah itu saudarinya atau ibunya atau siapa, nemenin dia. Ini ngajari Quran, bertamu apalagi. Ada perempuan bertamu ke saya, maka kita bilang harus ada temannya, harus 2 minimal. Kalau dia cuma sendiri nggak ada, maka saya panggil istri saya untuk nemenin. Nggak boleh berduaan dalam satu ruangan.
Ini dengan nas hadis. Kenapa? Mendekati perzinahan. Ada nas hadisnya. Lebih lagi goncengan, ya, teleponan dengan saling tanya kabar pribadi, ya, ya istilahnya pacaran lah. Ini sudah diharamkan dalam Quran. Kenapa? Karena arti pacaran itu ya berduaan. Kita rame-rame Ustaz. Pacaran rame-rame. Sama aja modelnya. Kenapa? Karena termasuk wala taqrabuz zina. Ya, perpegangan tangan, peluk-pelukan, naudzubillah, hal-hal yang menjurus kepada perzinahan. Ini Allah berfirman, innahu kana fahisyah. Itu perbuatan yang menjijikkan. Wasa'a sabila, dan jalur yang salah, jalur yang buruk. Kalau ada yang mengatakan ini ta'aruf nggak seperti itu. Ta'aruf itu laki-lakinya datang ke rumah perempuan, dihadapin oleh ayahnya atau kakaknya sang perempuan tadi. Kemudian suruh melihat sang perempuan tadi, ya, silahkan. Yang dia apa? Wajah dan telapak tangan. Boleh ngobrol. Kalau memang malu, tidak apa-apa, sang ayah masuk dulu. 5 menit, 10 menit, keluar lagi. Baru silahkan sampean istikharah, cocok, silahkan resmi bawa keluarga untuk minta. Nggak cocok, tidak apa-apa. Itu namanya ta'aruf. Ini ta'aruf yang benar. Bukan asal yang penting sudah khitbah, sudah melamar, hanya digonceng kemana-mana. Padahal belum halal. Haram hukum. Termasuk kadang-kadang foto prawedding. Belum akad sudah foto bersama. Dengan alasan sudah sering pacaran, Ustaz. Tidak apa-apa sudah. Haram. Berarti ini nambah dosa. Nambah dosa. Kalau sudah yang lalu dosa jangan ditambah lagi. Dan ingat, setiap dosa itu pasti ada kesialannya. Ya, setiap dosa itu pasti ada sialnya. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Innar rajul la yajidu athar dzambi." Ya. Seseorang laki-laki itu akan mendapatkan resiko daripada maksiatnya dia. Pada apa? Tidak patuhnya istrinya, tidak nurutnya anaknya, bahkan sampai kendaraan yang dia tunggangin itu nggak patuh gara-gara sialnya dosa. Ada, sial dosa itu ada ya. Jadi jangan diharap seseorang ketika mengawali pernikahan yang suci itu dengan pacaran terus menjalani kehidupan setelah nikah itu lancar. Pasti ada imbas. Jangan bilang kenapa ya. Sebelum itu ngapain? Sebelum nikah itu apa yang Anda lakukan? Pasti ada imbasnya. Ya, sehingga dalam hal ini harus sadar, namanya setiap yang berbuat harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya ini langsung hujan dari Allah Ta'ala. Ya. Yang parah kadang-kadang pacaran itu didukung orang tua. Nah, jangan pacaran di depan, di dalam aja. Suruh di dalam rumah, hindari. Karena seperti ini nggak beres juga ini orang tua. Yang seperti ini dia termasuk gagal menjadi orang tua, bukan menegakkan syariat pada keluarganya, malah mengizinkan kemaksiatan pada anggota rumahnya. Dan ini masuk kategori dayus. Dayus ini seseorang laki-laki yang tidak ada cemburu ketika syariat Allah dilanggar di rumahnya. Dan disebutkan dalam hadis, dayus itu tidak bisa mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu bisa kecium dalam jarak 500 tahun. Artinya ini dia di neraka. Ya. Sehingga dalam hal ini laki-laki yang benar, Allah menyebutkan ar-rijal qawwamun 'alan nisa.
Seorang laki-laki yang benar-benar laki itu, yang sejati itu, lelaki yang jantan itu, qawwamuna 'alan nisa, yang menegakkan syariat kepada para perempuan di rumahnya, istrinya, saudarinya, putrinya, ditegakkan syariat. Itu laki-laki yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Ya seperti laki-laki. Jadi kalau laki-laki di rumah masih ada yang keluyuran nggak pakai jilbab, masih ada yang belum pulang ke rumah hari ini, bukan laki-laki kan? Gak dianggap laki-laki oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nggak jantan sedikit. Yang jantan, yang betul-betul sejati, yang menegakkan syariat pada keluarganya, itu laki-laki. Sehingga dalam hal ini, ya, segala sesuatu yang mendekatkan kepada perzinahan itu sudah Allah haramkan. Apalagi zinanya. Disebutkan dalam suatu hadis, al-ainu tara, mata ini melihat yang haram. Wal qalbu tatamanna, wan nafsu tatamanna, nafsu mengharap, pengen mengharap. Maka wal farju yusaddiqu aw yukadzibu. Terakhir, farjinya mau melanjutkan apa dia menahan. Dari sini Nabi menjelaskan, zina itu permulaan dari melihat. Kebanyakan zina itu permulaannya dari melihat. Karena itulah kewajiban setiap laki dan perempuan menjaga pandangan. Allah berfirman, "Qul lil mu'minin", katakan kepada para mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, mereka harus menjaga pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Ini ada korelasinya. Rata-rata perzinahan karena pandangan. Dan ini bukan cuma yang laki, yang perempuan pun sama. Wa kullil mu'minat, katakan kepada para mukminah, yaghdudna min absarihin, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Sebagaimana laki-laki nggak boleh melihat aurat perempuan, perempuan juga haram melihat aurat laki-laki. Sama, nggak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya dalam nas Quran sama. Wa yakhadna furujahum, dan hendaknya mereka para perempuan menjaga furuj farji mereka, kemaluan mereka. Dalam hal ini, karena saking bahayanya penyebab-penyebab zina itu, Allah mengharamkan melihat yang haram. Allah mengharamkan menampakkan aurat. Jadi perempuan itu memang diciptakan sebagai fitnah, sebagai ujian. Perempuan itu dari semuanya, ya, dari suaranya, lekuk tubuhnya, semua itu memang diciptakan untuk ujian. Karena itulah ketika seseorang itu menikah, maka dia sudah menjaga separuh agamanya. Nabi bersabda, "Man tazawwaj faqad hafidha syatra dini." Barang siapa yang sudah menikah, maka dia telah menjaga separuh agama. Apa separuh agama ini? Artinya 100% kemaksiatan laki-laki itu, 50%-nya itu karena sebab perempuan. Ya, 50% dari macam-macam maksiatnya lelaki itu karena perempuan. Entah itu memandangnya, entah itu ngomong sama dia, entah itu rindu suaranya, macam-macam. Itu yang persen. Jadi kalau seseorang itu sudah menikah, dia ada yang halal, ada yang disentuh halal, dilihat halal, ya, ada yang halal, sehingga separuh maksiat sudah aman. Sudah aman. Falyattaqillah fi syatril baqi. Maka dia harus berhati-hati pada 5% yang satunya. Artinya kemaksiatan yang enggak hubungannya dengan perempuan. Berapa banyak laki itu rela untuk menipu, rela untuk berbuat haram karena istri. Perempuan. Karena perempuan. Sehingga dalam hal ini kemaksiatan yang disebabkan perempuan ini banyak. Karena itulah
Nabi itu bersabda, "An-nisa idadu syayatin." Perempuan itu jaringnya syaitan. Banyak orang masuk neraka dengan jaring ini. Sehingga mendidik perempuan jadi solehah itu sulit, tapi sangat penting. Mendidik perempuan jadi seorang yang solehah itu Masya Allah berat, Pak. Tapi kalau sudah jadi solehah, maka dia menjadi putri yang solehah. Dia menjadi istri yang solehah, menjadi ibu yang solehah, yang itu sebagai penerus generasi yang baik. Sehingga disebutkan oleh seorang ulama, wa in a'dattaha a'datta jilan sholihan. Kalau engkau menyiapkan satu perempuan menjadi perempuan yang solehah, maka secara tidak langsung Anda menyiapkan generasi yang soleh. Karena itulah Nabi menjamin barang siapa yang memiliki 3 putri, dia didik 3 putri ini dengan didikan Islami sampai menjadi perempuan-perempuan yang solehah, maka 3 perempuan ini menjadi jaminan dia masuk surga. Ini nggak ada hadis untuk anak laki-laki, anak perempuan khusus. Kenapa? Karena sulit. Didik anak perempuan itu agak sulit, Pak. Ya, dikerasin nggak bisa. Terlalu dilembutin nggak bisa juga. Ada siasatnya. Beda kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan ini agak sulit. Tapi tadi resiko berbanding dengan hasil. Resiko besar, hasilnya besar. Ya, sehingga dalam hal ini, jika perempuan itu solihah, dia akan keluar menutup aurat. Dia akan malu berbicara dengan lawan jenis, dan itu mengurangi kemaksiatan laki-laki. Kenapa laki-laki maksiat? Karena yang keluar nggak menutup aurat. Akhirnya muncul melihat haram, dilanjutkan jadi nafsu dia. Nggak ada pelampiasan nonton yang nggak baik. Ini macam-macam. Ya, yang hal ini terjadi kebanyakan karena sang perempuan tidak solihah. Nah, kalau perempuannya solihah, maka aman. Tapi ya tadi sudah sunnatullah demikian. Karena itulah Nabi SAW menganjurkan para pemuda itu, kalau memang ada modal untuk menikah, segera menikah. Nabi bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang memiliki modal, apa modal di sini? Mahar dan nafkah untuk sehari semalam. Mahar dan nafkah. Ya, resepsi kata Nabi, awalim walau bisyah. Bikin walimah, bikin resepsi, walaupun modal 1 kambing nggak apa-apa. Jangan sampai dijadikan kewajiban harus besar acara, menghabiskan puluhan juta. Yang seperti ini mengakibatkan banyak para pemuda yang sudah wajib nikah nggak nikah. Hanya terjadi apa? Pacaran, hamil luar nikah. Karena tadi tradisi yang salah. Saya bilang salah kenapa? Karena nggak ada aturan fikih harus besar-besaran di dalam bikin acara. Nggak ada. Kalau sudah kelihatan ini waktunya, apalagi sudah sampai pilpunan, ini sudah sinyal untuk segera diberangkatkan, segera dinikahkan. Harusnya seperti itu. Jangan nunggu nih modalnya belum 100 juta. Ini repot, Pak. Orang tua yang mencegah anak yang sudah kebelet nikah untuk menikah, maka dia berdosa juga. Si orang tua berdosa juga. Kenapa? Karena ini sudah wajib dinikahkan. Ya, tradisi seperti itu tidak perlu untuk diikuti. Ya. Nah, kemudian di dalam perzinahan ini, jadi hubungan laki perempuan tanpa ada ikatan nikah, ya, itu namanya zina.
Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka masing-masing cambuklah 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Jangan sampai rasa kasihan mencegah kalian untuk menegakkan hukum Allah kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya dalam hal ini nggak ada alasan kasihan, Ustaz. Masih muda masa dicambuk, kasihan. Ini hukum Allah, wajib ditegakkan. Ya, wajib ditegakkan. Ini karena keteledoran orang tua juga membiarkan anaknya dalam pergaulan yang bebas. Akhirnya ketika terjadi perzinahan, ini resiko sudah. Jadi kata Allah, jangan sampai rasa kasihan mencegah kalian untuk menegakkan hukum Allah. Bahkan lanjutannya, wal yashhad hadabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya menyaksikan proses penghukuman keduanya itu beberapa orang muslim. Artinya proses cambuknya itu bukan disembunyikan, tapi ditampilkan. Untuk apa? Menjadi pelajaran. Ini loh, yang berani zina kayak gini loh. Itu harus agar yang lain merasa takut. Karena memang orang zaman sekarang kurang beriman dengan adanya akhirat, kurang iman dengan adanya dosa, kurang percaya dengan neraka. Jadi caranya yang tampak, ini loh hukumannya. Sebab kalau sudah kurang percaya dengan neraka, dia tidak akan takut untuk berbuat maksiat, tidak akan takut. Ya. Atau dia kurang percaya dengan adanya dosa. Kalau nggak percaya, kafir ya, wajib syahadat dia. Ini kurang percaya, dia beriman, cuman kurang percaya. Ini kebanyakan muslimin tertimpa penyakit ini. Kenapa? Karena nggak pernah diajari tauhid mulai kecil, atau dipelajari asal lewat aja. Tidak ditekankan akan adanya ilmu tauhid. Padahal itu penting. Rukun iman itu wajib untuk diserap anak sebelum balik. Tapi masalahnya banyak yang sudah balik tidak ngerti rukun iman. Ini musibah akhir zaman ya. Sehingga dalam hal ini hukum orang yang berzina, jika dia itu belum pernah menikah, maka dicambuk 100 kali, dua-duanya. Tapi kalau sudah pernah menikah, walaupun sudah cerai, walaupun dia sekarang nggak punya pasangan lagi, tapi zina, itu dirajam. Hukumnya dirajam. Ya, dipendam separuh badan, dilempari batu, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sampai wafat. Nah, itu hukum Islam. Allah Nabi SAW bersabda, ini dalam Al-Quran, tapi ini ayat sudah dihapus. Ini ayat dulu pernah dibaca di era sahabat, tapi mengalami nasakh mansukh. Jadi ada ya ayat-ayat itu yang sama Allah itu diganti atau dihapus, tidak kepake lagi. Nggak kepake di sini apanya? Bacaannya. Di Quran nggak ada. Cuman ada kalanya hukumnya masih ada. Di antaranya ayat tentang rojam. Ayat tentang rojam. Allah berfirman, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah." Ini ayat ini sampai cari di Quran, bolak-balik gak akan nemu. Ini ayat sudah dihapus, tapi hukumnya masih ada. Ini ayat hukumnya masih ada, walaupun sudah tidak termasuk Quran yang sekarang nggak masuk. Ya, dan itu dalam Quran memang terjadi ya, namanya nasakh mansukh. Dalilnya di Quran juga,
Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ayat manapun yang kami hapus atau kami buat lupa, kami akan mengganti dengan yang lebih baik atau yang selevel dengan ayat itu. Itu dalam Al-Quran. Tanda dalil nasakh itu ada. Bahkan disebutkan surah Taubah itu dulunya panjangnya sama kayak Al-Baqarah, tapi banyak yang dihapus sehingga yang tersisa seperti sekarang ini surah At-Taubah itu. Ya. Nah ini asy-syaikh wasy-syaikhatu, ya, laki dan perempuan yang sudah sama-sama pernah nikah. Kalau keduanya berzina maka dirajam. Kalau seumpama yang lakinya sudah pernah menikah, yang perempuannya belum pernah, ya hukumnya masing-masing. Masing-masing. Yang lelaki dirajam, yang perempuan dicambuk. Sebagaimana dengan hukum perkosaan, seumpama naudzubillah. Berarti yang perempuan tidak. Yang perempuan tidak dihukum karena dia terpaksa. Ya. Nah, yang laki-laki ini yang dihukum. Lihat, kalau dia belum pernah nikah ya dicambuk. Kalau sudah pernah menikah dirajam sampai wafat. Nah, ini hukum Islam seperti itu. Dan kalau dilaksanakan itu hukum, dijamin tidak ada sedikit pelecehan. Kenapa terjadi pelecehan? Pertama, tidak ditegakkan syariat Islam. Itu perempuannya contoh. Hukum Islam itu perempuan setiap keluar wajib tutup aurat. Termasuk tutup aurat gak boleh berpakaian ketat. Sekarang sih kita perhatikan rata-rata baju olahraga ketat semua. Sekarang sampai senam di hadapan laki-laki pakai baju ketat. Haram hukumnya. Kalau semua mereka ada yang melecehkan, ya karena salah mereka sendiri. Kenapa tidak pakai hukum Islam? Pakai hukum Islam. Itu pertama. Yang kedua, keluar itu harus ada mahram. Tidak boleh perempuan keluar sendiri. Harus ada mahramnya. Jadi langgar, ya salah sendiri. Kalau kena apa-apa, tidak sendiri. Itu semua sudah ada di hukum Islam. Ketika tidak diindahkan syariat Islam, pasti ada imbasnya. Entah itu di dunia atau di akhir, pasti. Ya, pasti. Sehingga terjadinya banyak pelecehan itu bukan hanya 100% dari laki, tapi perempuan juga ikut andil. Sehingga kalau seumpama Islam itu dipelajari, ditegakkan oleh muslimnya aja, kita tidak peduli yang luar Islam, yang muslimnya aja ini, maka akan berkurang drastis daripada kasus-kasus pidana itu berkurang drastis. Ya. Nah kemudian dikatakan di sini wal liwat. Liwat ini adalah hubungan sesama jenis, naudzubillah. Yang pertama kali dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Ya, Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim. Ya, itu beliau ketika di kaumnya ini sudah melakukan maksiat seperti itu yang nggak pernah dikerjakan oleh kaum-kaum sebelumnya. Pertama kali mereka yang mengerjakan. Subhanallah, ketika sudah tidak bisa lagi diberitahu dan disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya dari satu kaum itu yang beriman cuma satu rumah. Ya rumahnya Nabi Lut itu aja yang beriman, yang lainnya kafir semua. Yang lainnya kafir semua dan mereka melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan, yaitu liwat. Yang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Akhirnya datang malaikat menyerupai manusia untuk ngasih tahu Nabi Lut bahwasanya sebelum subuh mereka harus keluar dari kampung ini karena ada azab Allah turun waktu subuh. Azab Allah turun waktu subuh. Maka Nabi Lut keluar tengah malam. Istrinya nggak ikut, tetap. Dari sini tidak menjamin
istrinya orang soleh itu pasti selamat nggak? Anaknya orang soleh pasti selamat? Nggak ada seperti itu, nggak jamin. Semuanya dengan amal. Ya. Istrinya Nabi ini aja kalau tidak nurut nggak ikut. Jadi ketika keluar itu beliau sama anak-anaknya. Maka Allah berfirman, "Faja'alna 'aliyaha safilaha." Kami jadikan tanah satu kota itu yang bagian atas dijadikan yang bagian bawah, dibalik. Diangkat itu kota subuh itu dibalik, dihempaskan. Enggak cukup itu. Ya. Wamtorna 'alaihim hijaratan kami hujani mereka itu batu dari apa? Dari neraka. Bahkan batu neraka itu mengenai per orang dari yang ada di dalam tanah. Per orangnya kena, gak ada yang meleset. Karena namanya batu neraka itu nggak bisa ditahan oleh tanah. Dia masuk nerobos. Karena itulah ketika Allah menceritakan bagaimana keadaan pasukan Abraha dengan gajahnya itu ketika hendak menyerang Ka'bah. Itu Allah kirim burung ababil, setiap burung membawa 3 batu neraka. 2 di cakarnya, 1 di mulutnya. Itu disebutkan dalam Al-Quran, faja'alahum ka'asfin makul. Kami jadikan pasukan Abraha seperti daun yang dimakan ular. Apa? Bolong-bolong, lubang-lubang. Ada lubang sini, lubang sini. Kenapa? Karena tembus. Jadi batu neraka itu tembus sampai masuk tanah. Hanya lubang semua, manusianya lubang semua. Dan ini ketika kaum Lut itu ada di dalam tanah, itu batu masuk tanah, kena semua. Kena semua. Jadi dalam hal ini Allah melanjutkan wa ma huwa minadh-dhalimin biba'id. Dan siksaan Allah itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim sama dengan mereka. Itu Nabi Muhammad menjelaskan. Setiap orang yang dia ini mengamalkan amalnya kaum Lut itu, kalau sudah mati, kuburnya itu nanti didekatkan ke kaum Nabi Lut itu. Mau yang di Eropa, di Afrika, Indonesia, semua didekatkan ke situ. Tiap hari ada batu yang turun ke mereka. Tiap hari. Karena siksaannya sama, gak jauh beda. Ya, sehingga hati-hati, ini yang gak sesuai fitrah manusia gak cukup. Bahkan hewan pun jijik dengan sejenisnya hewan, apalagi manusia. Kalau bukan karena godaan syaitan yang mendominasinya, maka seseorang itu akan terjaga. Di antara amalia salaf, amalan para salafun saleh, agar anak itu terjaga dari perzinahan seumur hidup. Ya, ini namanya amalan, percaya aja silahkan. Tapi kalau Anda ngamalkan nggak ada salahnya. Apa itu? Membaca di kepala si anak ini sambil dipegang hubung-hubungnya, membaca surah Al-Qadr. Inna anzalna fil qadr 3 kali, baru usap ke belakang sampai hubungnya. Mulai kecil seperti itu. Kalau sudah besar usap, tak apa-apa. Gak mau dia waktu tidur usap. Demi ikhtiar kita, Pak. Kita ikhtiar mengawasi mereka 24 jam gak bisa. Jangan gitu, HP mereka aja kita gak pernah ngecek. Padahal termasuk pendidikan itu mengecek HP mereka apa, isinya apa, siapa yang dicek, ada apa hubungan dengan laki-laki, dicek, diperiksa. Itu termasuk kewajiban. Karena termasuk menyelamatkan anak dari neraka. Ya. Tapi itu penting dalam hal ini sehingga bacaan-bacaan salaf ya, itu untuk penjagaan anak itu penting. Khususnya tadi, apalagi zaman sekarang ini pergaulan sangat-sangat memprihatinkan. Ditambah lagi kurangnya asupan ilmu agama di sekolah-sekolah. Kalau tidak dibarengi dengan mereka dihadirkan ke majelis-majelis seperti ini, atau mereka diprivatkan dengan seorang ustadzah, atau taruh urusan dunia, nggak selamat.
Nggak bisa selamat dari fitnah akhir zaman kecuali yang punya ilmu Nabi Muhammad. Nggak akan selamat dari fitnah akhir zaman kecuali yang memiliki ilmu Nabi Muhammad. Apa itu? Belajar. Harus. Kalau enggak bisa. Tidak menjamin. Oh ini keturunan orang soleh, enggak jamin. Enggak jamin juga. Oh ini apa namanya, orangnya akhlaknya baik. Kalau enggak ngerti ilmu agama, enggak jamin. Berapa banyak orang baik-baik zina juga. Orangnya ramah tapi zina juga banyak. Nah, seperti ini penting. Bagaimana kita menjaga jangan sampai terjadi itu pada keluarga kita. Kemudian, adapun hukumannya, hukuman bagi seseorang yang liwat ini bagaimana, Ustaz? Hukumnya kata ulama sama dengan zina, sama dengan perzinahan. Bahkan sebagian lagi mengatakan hukumannya itu lebih parah. Itu apa? Dilempar dari bukit yang tinggi sampai mati. Oh, sudah selesai. Oh, gitu. Insya Allah kita lanjutkan ya pembahasan tentang maksiat-maksiat ini pada yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari segala kemaksiatan diri kita, keluarga kita, dan setiap orang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما ورزق القول حلالا دائما واخلا انقياء لما نهضى بالخير فكل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.